Siola. Dino iki awak dhewe bakal mlaku-mlaku ning museum iku. Let's go! Museum Surabaya terletak di Gedung Bersejarah Siola yang berada di Jalan Tunjungan nomor 1-3 Surabaya. Museum ini diresmikan sebagai Museum Surabaya pada tanggal 3 Mei 2015 oleh Wali Kota Surabaya yaitu Ibu Tri Risma Harini. Gedung Siola pertama kali dibangun pada tahun 1877 dan dikenal dengan nama White Lightlow & Co. Pusat grosir dan eceran milik Robert Lightlow dari Inggris. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1943, gedung ini diambil alih pengusaha Jepang dan berganti nama menjadi Chiyoda, dan sempat digunakan para pejuang sebagai markas strategi dalam pertempuran 10 November 1945. Inisiatif Wali Kota Surabaya, Putri Risma Harini, gedung ini direnovasi dan pada tahun 2015 dibuka kembali sebagai Museum Siola yang kini menjadi tempat menyimpan jejak sejarah kota Surabaya. Tepat pada tanggal 10 November 1945, kota Surabaya yang baru saja merdeka itu diguncang kembali oleh pertempuran besar dengan nama Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran besar itu terjadi di sekitar Gedung Siola yang pada saat itu merupakan salah satu titik penting pertahanan rakyat. Dengan senjata yang seadanya seperti bambu runcing, granat rakitan, dan senapan hasil rampasan, para pejuang menghadapi pasukan Inggris yang jelas jauh berbeda perlengkapan tempurnya, contohnya seperti tank dan pesawat tempur. Walaupun ada perbedaan perlengkapan yang sangat jauh, namun semangat juang rakyat Surabaya tak pernah padam. Banyak pula pejuang yang gugur, namun dengan keberanian itulah menjadi simbol perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pengorbanan besar itulah, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan hingga sekarang Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan. Sekarang, Gedung Siola berdiri sebagai Museum Surabaya, di mana tempat generasi muda mengenang semangat juang dan belajar arti cinta tanah air yang sesungguhnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait ekonomi dan mata uang kota Surabaya. Penggunaan uang logam mulia dikenal sejak masa Hindu Belanda. Uang kertas diperkenalkan oleh Nusantara kepada VOC. VOC memperkenalkan uang kertas berupa kredit bergiven atau surat hutang yang bernilai 5 hingga 1000 Riksdollar. Otoritas mencetak uang golden diserahkan kepada The Javas Bank pada masa Hindia Belanda. Masa kemerdekaan terdapat 4 jenis mata uang yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, seperti uang The Javas Bank, sisa masa kolonial, uang The Javas Regaering masa kependudukan Jepang, serta 2 jenis uang Dei Nippon Teikoku Seibu emisi 1943. ORI atau Oeng Republik Indonesia sendiri baru ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 1946. Adanya agresi militer Belanda menghambat peredaran ori di wilayah Republik Indonesia. Pemerintah memberi wewenang kepada pemerintah sipil maupun militer di daerah untuk mencetak dan mengedarkan uang di wilayahnya masing-masing yang dikenal dengan orida atau ori daerah. Dan Surabaya yang juga mencetak uangnya sendiri dalam bentuk tanda pinjam sementara atau promes. Seiring berjalannya waktu, Museum Siola kini bertransformasi berubah menjadi Museum Surabaya. Di sini merupakan tempat disimpannya berbagai dokumentasi perjuangan serta berbagai barang-barang prasejarah lainnya.
dengan salah satu pengunjung Museum Siola. Sebelumnya dengan kakak siapa ini? Halo, nama saya Kanza. Oke, kakak Kanza. Di sini aku izin tanya-tanya sedikit ya kak ya. Yang pertama, apa sih alasan kakak berkunjung ke Museum Siola ini? Saya berkunjung ke museum sini sama teman saya karena ada alasan tugas ini. Oh, karena ada tugas. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana kesan kakak waktu pertama kali datang ke Museum Siola itu? Bagus banget ya karena kayak udah disediain beberapa jalan, terus kayak informasinya juga lengkap, dibanyakin juga layar-layarnya gitu. Oke, selanjutnya menurut kakak, bagian paling menarik yang ada di Museum Siola itu bagian apa sih? Menurut saya miniaturnya ya, karena miniaturnya tuh kan kayak ada transportasi, alat musik, terus kayak ada tadi meja buat rapat, terus juga foto-foto pajangannya juga bagus banget. Unik-unik banget ya. Iya Kak? benar. Selanjutnya apa ada saran atau harapan buat Museum Siola ini ke depannya kak? Harapan saya sih mungkin museum ini bisa lebih dipromosikan lagi ya, karena menurut saya museum ini tuh masih bisa dibilang sepi. Jadi dengan adanya dipromosikan museum ini mungkin bisa menarik banyak pengunjung, jadi lebih banyak pengunjung buat masuk ke museum ini. Jadi harapannya museum ini lebih diekspos ya? Iya Kak? benar. Oke, terima kasih kakak. Sama-sama. Oke, ini dadah dulu. Terima kasih. Halo Rek, kali ini saya berbincang dengan pengelola Museum Gedung Siola. Bisa perkenalan dulu Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa. Di sini saya bertugas sebagai pemandu dan penjaga retis di Museum Surabaya. Salam kenal ya Kak? Iya. Oke, di sini saya mau bertanya-tanya nih Kak. Bagaimana sih sejarah singkat dari Museum Gedung Siola ini? Museum Gedung Siola ini awalnya dibentuk kalau sudah jadi museum ya, ketika tahun 2015. Setelah itu waktu 2015 itu museumnya itu masih berupa koleksinya itu masih berupa gambar-gambar sama beberapa alat-alat medis seperti itu. Tapi akhirnya direvitalisasi menjadi Museum Surabaya yang saat ini di tahun 2020. Oke. Selanjutnya apa saja koleksi utama yang bisa dilihat oleh para pengunjung di sini? Kalau untuk koleksi dari nomor 1 kita punya koleksi prasasti ya, namanya Kamalagian. Setelah itu kita juga majang beberapa gerabah sama replika-replika tulang manusia dan hewan yang ditemukan di sumur di Jalan Penel pada saat itu. Kalau untuk zona kedua, di mana itu zona Belanda, itu terdapat beberapa piring, gelas, sama botol-botol, juga alat musik piano yang ada atau yang berasal dari Lusintang. Kalau untuk zona 3, kakaknya bisa melihat replika baju-baju tentara Jepang pada saat itu. Setelah itu di zona setelahnya itu ada kayak transportasi gitu ya. Jadi mulai dari becak, Angguna, demo. Setelah itu juga ada baju-baju tradisional dari Surabaya yang pastinya itu terdapat seperti kayak intinya beberapa budaya yang ada di Surabaya ini itu dijadiin satu. Banyak banget. Buat terakhir itu harapan kakak buat Museum Gedung Siola ini? Kalau harapan aku sih kedepannya gedung ini bisa jadi salah satu tempat yang bermanfaat buat anak-anak seumuran kita maupun anak-anak yang memang masih kecil-kecil itu. Jadi mereka bisa belajar banyak hal dari sini, nggak cuma buat foto atau cuma buat hiburan semata. Jadi kayak mereka tetap dapat ilmunya. Ya. Terima kasih ya Kak. Say hi, dadah. Terima kasih.